Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan segera mengambil langkah-langkah setelah ada pasien positif corona meninggal dunia di Solo, Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya langkah penelusuran jejak kemana saja pasien tersebut beraktivitas. Penelusuran riwayat perjalanan pasien positif COVID-19 merupakan langkah awal pemerintah dalam penanggulangan atau pemutusan mata rantai pandemi COVID-19. Hal ini mengingat penyebaran COVID-19 yang cukup cepat atau masif dan penularannya yang cukup mudah. Seperti apa yang dikatakan oleh Nailul Muna dalam jurnalnya tahun 2020, virus corona menyebar secara contagious. Apa sih contagious itu? Istilah contagious mengacu pada infeksi yang penyebarannya cepat dalam sebuah jaringan, seperti halnya bencana ataupun flu. Dalam penyebaran secara contagious, elemen dalam satu jaringan dapat dengan mudah menulari atau tertular. Seperti itu. Dengan penelusuran atau pelacakan riwayat perjalanan pasien positif COVID-19 ini, pemerintah dapat mengidentifikasi klaster-klaster penyebaran COVID-19 dan dapat mengutamakan orang yang berkontak langsung dengan orang yang positif COVID-19, sehingga kita juga sudah lebih dulu melakukan tracking gitu ya kepada keluarganya, kepada ini. Saya butuh bantuan masyarakat saja sih untuk membantu siapa bertemu siapa, tidak usah takut karena kita akan proaktif untuk membantu memeriksa. Orang bayar untuk menenangkan masyarakat Solo. Ya, nggak usah panik. Makanya siapa yang pernah merasa bertemu, pernah hubungan dengan keluarga, lapor aja baik-baik, tertutup. Dan nanti akan saya edarkan hotline-nya. Meskipun hotline-nya di pusat sudah ada ya, sudah sampaikan saja. Jadi menurut saya masyarakat tenang saja. Pada kasus pasien positif corona yang meninggal dunia di Solo, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan untuk menelusuri jejak sang pasien tersebut beraktivitas. Gubernur mengeluarkan kebijakan dengan melakukan riwayat perjalanan dan interaksi yang dilakukan pasien dan meminta keluarga, tetangga, maupun siapapun yang melakukan interaksi dengan pasien dalam waktu dekat untuk segera melaporkannya ke Rumah Sakit Dr. Purwadi atau melalui hotline. Ini dilakukan agar penyebaran virus dapat segera ditanggulangi. Beberapa waktu yang lalu terdapat kasus pasien meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Purwadi. Dan beberapa hari kemudian pasien tersebut dinyatakan positif corona. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak hanya jejak riwayat, tetapi yang perlu ditekankan ialah kecepatan dalam memproses hasil uji virus corona. Lain halnya apabila masyarakat enggan untuk melakukan pemeriksaan atau ada pula yang berbohong mengenai riwayat perjalanannya. Masyarakat terlalu takut untuk menghadapi kenyataannya. Hal ini akan mempersulit pihak kesehatan untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Padahal virus corona merupakan virus baru yang terus menyerang masyarakat dunia. Pasien terus bertambah akibat dari virus ini, karena virus ini menyebar sangat cepat. Apabila orang-orang dengan imun yang rendah terserang virus ini, maka gejala yang akan dialaminya sangat berat. Hal itu dapat terdeteksi apabila ia terpapar virus ini. Tetapi ada pula yang tidak menunjukkan gejala tetapi bisa menyebarkan virus ini. Lain halnya apabila orang-orang memiliki imun yang kuat, maka dengan sendirinya virus ini akan hilang sehingga pasien dapat sembuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, masyarakat harus mendengarkan dan melaksanakan langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah agar dapat mengurangi tingkat kematian yang disebabkan oleh virus corona. Hal yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan jaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut sangatlah penting guna mencegah penyebaran virus ini lebih luas. Jika terpaksa di tempat keramaian, hal yang harus dilakukan ialah tetap menjaga jarak minimal 1 meter, gunakan masker, cuci tangan,
dan jaga kebersihan. Di rumah aja adalah solusi terbaik untuk memutus rantai penularan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan menunda seluruh ujian nasional yang akan digelar pada pekan ini. Tidak hanya itu, proses belajar mengajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi diimbau belajar mandiri di rumah. Hari ini ada perkembangan baru, maka kami merevisi dan memberikan pengumuman baru bahwa dilakukan penundaan ujian nasional secara serentak. Ini untuk menjamin kepastian pelayanan bagi semua peserta ujian nasional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan bahwa kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara mandiri di rumah. Kebijakan tersebut diperuntukkan dari mulai tingkat SD, SMP, SMA hingga tingkat perguruan tinggi. Ujian nasional yang sebelumnya ditunda kini ditiadakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tujuannya diambilnya kebijakan tersebut untuk mengurangi interaksi individu antar manusia demi mencegah rantai penularan COVID-19 ini. Dari Fooding 2020, social distancing diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi antar sesama manusia, menghindari masyarakat dari kerumunan agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Kebijakan ini membuat kegiatan belajar mengajar dalam konteks tatap muka dihentikan sementara. Pemerintah mengganti kegiatan tatap muka ini dengan sistem yang sudah ada, yaitu melalui online atau daring. Diberlakukannya kebijakan KBM secara mandiri online di rumah menyebabkan banyak terjadi kendala baik di kalangan siswa maupun orang tua. Contohnya seperti keterbatasan sinyal dan juga perangkat pendukung karena tak semua berasal dari kalangan yang mampu. Tugas-tugas daring menjadi beban sebagian mahasiswa dan orang tua. Mereka kebingungan akibat adanya keterbatasan tersebut. Istilah pembelajaran yang dijadikan solusi oleh pemerintah menjadi asing karena keterbatasan fasilitas yang ada. Oleh karena itu, pada tingkat SD di beberapa wilayah, pembelajaran daring masing-masing tidak berjalan secara maksimal, menurut Syarifuddin 2020. Adapun contoh dari keterbatasan dan kesulitan tersebut datang dari Trisnawati bersama anaknya, Bella Francisca, warga Grobogan, Jawa Tengah, yang harus menaiki dan menuruni jalan pegunungan kurang lebih 1 km untuk mendapatkan sinyal. Desa yang berada di tengah hutan tersebut membuat warganya kesulitan dalam mengakses jaringan internet yang ada. Tak hanya siswa, namun kesulitan juga terjadi di kalangan guru. Adapun seorang guru di Grobogan bahkan rela menyambangi ke rumah siswa di desa yang terpencil yang kesulitan untuk melakukan pembelajaran daring karena faktor susahnya jaringan internet yang ada maupun ketidakmampuan dalam membeli kuota internet. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil kebijakan dalam berbagai bidang untuk membantu memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Salah satunya yaitu social distancing. Dalam bidang ketenagakerjaan, beliau menghimbau agar perusahaan melarang masuk tenaga kerja atau karyawannya yang terkena batuk, pilek, atau demam untuk tidak memasuki area perusahaan. Dan juga perlunya diadakan pemeriksaan kesehatan untuk karyawan yang hendak memasuki perusahaan. Dan tidak hanya itu, Ganjar juga menghimbau agar diadakannya pembagian waktu kerja atau shift kerja untuk menghindari penumpukan massa yang ada dalam perusahaan tersebut.
Untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing, dihimbau agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dan untuk membatasi penerimaan tamu ke perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Animali 2020 yang menyatakan bahwa seseorang yang terkena COVID-19 memiliki gejala awal seperti demam, sakit tenggorokan, pilek, serta batuk-batuk. Virus corona dapat menyebar melalui cairan dari mulut seseorang yang terpapar COVID-19, seperti dari batuk. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa perlu adanya social distancing, yaitu masyarakat berinteraksi dengan jarak 1-2 meter agar terputusnya rantai penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini juga telah sejalan dengan pernyataan Kementerian Kesehatan Indonesia bahwasanya mereka telah mengerucutkan 2 orang yang beresiko tinggi terkena penularan COVID-19. Kategori pertama yaitu seseorang yang telah melakukan interaksi dengan pasien COVID-19 dalam satu ruangan dalam jarak 1 meter dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Kategori kedua yaitu seseorang yang pernah berada pada daerah epicenter COVID-19 baik di dalam maupun luar negeri dalam kurun waktu 14 hari juga. Langkah-langkah inilah yang menyebabkan mengapa Ganjar Pranowo membatasi pekerja yang mengalami gejala-gejala indikasi COVID-19 masuk ke perusahaan. Ini merupakan langkah inspiratif pencegahan penularan COVID-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan Telan Bauna 2020 bahwasanya Presiden Republik Indonesia menggarisbawahi pentingnya mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, melaksanakan pembatasan social distancing, dan mengurangi kerumunan yang membawa resiko penularan COVID-19. Kebijakan pelarangan terhadap pekerja tersebut karena adanya kesamaan gejala dengan pasien COVID-19. Gejala utamanya yaitu sesak napas, batuk tidak berdahak, dan demam 37 derajat ke atas. Gejala lainnya yaitu mudah lelah, pegal-pegal, dan tidak nafsu makan juga telah dilaporkan menjadi salah satu gejala COVID-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumarni 2020 bahwa pasien-pasien yang datang dengan gejala klinis batuk tidak berdahak, dispnea, demam, dan infeksi pernafasan bilateral pada pencernaan.